teman-teman. Kemarin kita dapat komentar ya dari trader Jogja, salah satu subscribernya kita, Pak bahas liquidity area dong. Terima kasih. Lalu sebelumnya dia pernah tanya juga, Pak bahas liquidity ketika scalping dong. Terima kasih. Nah, kita akan coba membahas lagi ya tentang liquidity. Liquidity, kalau gambaran secara relate-nya kehidupan real ya, itu seperti buyer yang bertemu seller. Ya teman-teman. Jadi ketika buyer itu bertemu dengan seller, terjadilah match order. Ya, saya punya mobil, mau saya jual. Saya ketemu dengan pembeli dan harganya match. Yang terjadi cair. Cair apa duitnya? Cair duitnya. Ya, liquid cair. Nah, liquidity konsepnya untuk market forex itu hampir mirip dengan ini. Ya, buyer bertemu dengan seller, ordernya match, dan terjadi sebuah kesepakatan. Itu liquidity, teman-teman. Nah, oke. Teman-teman juga harus tahu dulu bahwa banyak ya sebutannya ya, market maker, institutional trader, lalu bandar, lalu big guys. Ya, yang saya sebutkan ini mereka sering kesusahan masuk ataupun keluar pasar. Kenapa? Ya, karena barang mereka banyak jumlahnya. Atau saya bilang volumenya besar. Ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kita punya dagangan nih, beras. Kalau kita masih punya dalam hitungan kintal, masih beberapa ton, itu mungkin kita untuk distribusinya masih mudah, ya. Tetapi saat kita sudah punya barangnya itu ratusan bahkan ribuan ton, ya, kita juga harus ketemu dengan pembeli yang sanggup membayar barangnya kita dengan jumlah yang sudah kita tetapkan di awal. Karena kalau Anda jual retail bisa, tetapi makan waktu. Pertama, makan tenaga, makan kos juga. Ya. Jadi pada intinya Anda harus tahu dulu bahwa sifatnya mereka itu susah untuk masuk atau keluar pasar. Nah, yang terjadi, para market maker IT bandar big guys itu tadi harus melakukan sebuah manuver ya untuk bisa masuk pasar. Ya teman-teman. Mereka akan melakukan sebuah manuver.
Manuver ini kalau orang bilang manipulasi, inducement, atau pancingan. Ya, sebutannya macam-macam. Silakan Anda menyebutnya sendiri dengan bahasa Anda sendiri. Ya teman-teman, mereka harus melakukan sebuah manuver untuk bisa masuk ke dalam pasar tersebut. Berarti jika mereka akan sell, harus ada yang baik. Dan sebaliknya. Ya, teman-teman, inilah manuver yang mereka lakukan untuk mereka punya lawan. Ya, untuk mereka punya lawan di pasar. Untuk barang mereka gimana caranya bisa keluar. Ya. Jadi step 1, buyer bertemu seller, order yang match. Yang kedua, mereka kesusahan, konsepnya harus paham dulu. Dan yang terpenting ini, mereka harus melakukan manuver untuk masuk ke dalam pasar. Karena kita retail, kita tidak pernah kesusahan masuk ke pasar, tinggal buy, sell, 0,1, 1 lot, 10 lot, kita masih enteng. Kalau mereka sudah ribuan, jutaan lot. Volumenya sudah berbeda. Ya, ini harus dipahami dulu. Jadi, market maker ini mereka cenderung menciptakan, ya, menciptakan seolah-olah market akan naik atau turun. Saya eja sekalian biar nancep. Ya, seolah-olah market akan naik atau turun. Padahal yang mereka lakukan adalah kebalikannya. Ya, teman-teman. Nah, jadi di sini banyak hal ya yang harus Anda ngerti, bahwa market maker itu nggak hanya sekedar masuk-masuk aja, keluar-keluar aja, no, nggak segampang itu. Mekanismenya tidak sesederhana itu, tapi mereka harus membuat atau menciptakan market itu seolah-olah akan seperti yang retail inginkan. Salah satunya, ya teman-teman, salah satu yang ditipu. Salah satu yang ditipu. Oke. Ini mungkin saya akan turunin dulu. Oke. Salah satu yang ditipu, saya pindah ke bawah aja deh. Salah satu yang ditipu. Atau yang dimanipulasi ya teman-teman. Dimanipulasi atau dipancing. Nah, ini saya jelaskan step by step aja. Siapa yang pertama kali sering dipancing, ditipu?
trader, support, dan resisten. Ya teman-teman, trader SNR. Anda pasti tahu. Ini resisten gampangannya syarat teori ya teman-teman. Ini support. Ini resisten. Ini support. Nah, trader support resisten ini berpikiran atau mereka beranggapan if price at support, mereka akan buy. If price at demand, resistance, mereka akan sell. Ya teman-teman ya. Ini patokannya trader SNA. Ini yang mereka lakukan. Teman-teman sering tahu ya, saat mereka ciptakan support lagi, mereka akan buy di sini. Buy di sini. Tapi yang terjadi seperti itu, teman-teman. Break, baru dia naik lagi. Ya. Break, baru dia naik lagi. Ini salah satu contoh fake out. Maybe di area support ini, ya, di area support ini, banyak buyer. Ya teman-teman, di area support ini banyak buyer. Terjadilah fake out. Ya, ambil SL-nya. Fake out dengan tujuan grab stop loss retail. Ya teman-teman. Lalu, waktu dia turun ke sini, ini kan ada resisten baru ya teman-teman ya. Resisten baru. Maybe trader retail lakukan hal yang sama. Ini break lagi, mereka akan sell di sini. Sebelum break, mereka akan sell. Yang terjadi berikutnya, market break area resisten ini dan turun lagi. Nah, salah satunya adalah fake out. Oke, teman-teman. Ya. Jadi salah satu yang dikelabui oleh market maker adalah trader support dan resisten. Dengan cara apa? Fake breakout, fake out. Break tapi bohong. Tetapi yang saya garis bawahi di sini ya teman-teman. Manipulasi tidak selalu muncul. Ya. Manipulasi ini tidak selalu muncul. Kenapa? Tergantung ya, menurut saya tergantung dari adakah yang dimanipulasi. Ini yang pertama. Adakah yang dimanipulasi? Kalau nggak ada yang dimanipulasi, nggak ada yang baik di sini, ya percuma. Kedua, volume yang dimanipulasi. Volumenya harus setara dulu atau sesuai target dari market maker.
Ya teman-teman. Jadi saat Anda sudah melihat sebuah manipulasi, ternyata masih nggak jadi setup atau plan yang bagus, Anda masih kena SL, kemungkinannya adalah yang pertama, adakah yang dimanipulasi? Maybe gambarannya secara chart sudah betul, cuman yang jadi pertanyaan ini, adakah yang dimanipulasi? Ya, jadi kita tetap pakai SL. Kenapa? Karena kita kembali lagi nggak ngerti kapan manipulasi itu muncul. Yang pertama, adakah yang dimanipulasi? Yang kedua adalah volumenya. Mencukupi nggak match ordernya? Ya, ordernya dari market maker mungkin akan 1000 lot. Tapi orang yang beli di sini atau sell di sini nggak banyak. Mungkin sekitar cuma 20%. Ya, jadi nggak terjadi manipulasi jika seperti itu. Oke. Nah, fake out. Fake out ini yang pertama tadi kita tahu memanipulasi trader SNL. Yang kedua juga memanipulasi trader breakout. Ya teman-teman, memanipulasi trader breakout. Ada support, ini supportnya ya teman-teman ya. Support tersebut di break. Support di break. Dibuat menjadi false break. Atau fake breakout. At least dia balik lagi ke atas. Ya, perilaku harga seperti ini kan sering Anda lihat. Low, high, lower low, balik dia ke atas. Ya, dibuat menjadi false break. Dengan tujuan apa? Saat support ini di break, ya, satu support tersebut di break, trader breakout melakukan sell, berharap harga semakin rendah atau berharap harga ini akan makin turun ke bawah. At least setelah itu price balik ke atas lagi. Ya, trader breakout ini kena stop lossnya lagi yang dimakan oleh market maker. Ya teman-teman. Jadi ini dasarnya atau pemikirannya teman-teman harus paham dulu. Ya. Jadi menghindari fake out bagaimana? Ya teman-teman. Jadi yang harus Anda ngerti, support dan resisten yang sepertinya kuat. Ini di mana? Lihat dulu ya teman-teman ya. Support resisten yang sepertinya kuat. Biasanya S atau R yang kuat adalah yang berjajar.
sama tinggi atau rendah. Yang kedua, S atau R yang tertinggi atau terendah. Nah, ini yang harus jadi pantauan teman-teman. Ya, coba kita lihat di sini. Nah, Swiss Japanese yen ada 2 resisten berjajar ya, sama tinggi. Potensinya saat price ke sini, ke area ini ya teman-teman ya, potensialnya orang-orang akan sell di sini. Tetapi yang terjadi break fake dia, fake out, and then dia drop ke bawah. Buy stop kena, yang sell di sini pun kena SL dulu. Sewaktu price naik, ya kita SL dulu. Baru setelah itu dia turun ke bawah. Ya teman-teman. Tapi ada lagi potensial fake out dari support yang berjajar. Ini support, ini support, ini support. Support berjajar. Harusnya fake out dong. Kembali lagi, fake out itu tidak selalu terjadi. Manipulasi tidak selalu terjadi. Tergantung volumenya ada atau tidak. Ya teman-teman. Tergantung volumenya ada atau tidak. Oke. Harus dipahami dulu bahwa tergantung volumenya itu ada atau tidak. Atau mencukupi nggak untuk dimanipulasi. Nah, ini ada calon lagi. Support di sini, support di sini, support di sini. Apakah dia akan ke sini? Apakah price akan ke sini? Untuk mengambil liquidity yang ada. Calon manipulasi atau di sini. Resisten berjajar. Ya teman-teman. Atau manipulasi terhadap resisten yang paling tinggi ini. Yang paling kuat. Jadi konsep liquidity itu adalah saat market memang butuh ambil liquidity untuk menggerakkan pasar dengan lebih kuat lagi. Ya, menggerakkan pasar dengan sangat kuat atau bahkan lebih kuat lagi. Ya, teman-teman. Ini liquidity-nya saya ulang lagi, ini chapter yang kedua ya, dulu sempat saya bahas di awal. Nanti akan ada chapter yang ketiga, macam-macam liquidity-nya apa saja sih yang potensialnya bisa kita lihat. Ya. Nah, setelah Anda memahami teorinya, baru nanti kita akan bahas lebih dalam lagi tentang plan-plannya yang harus kita mengerti. Oke, mungkin video ini saya tutup di sini karena nanti akan saya bahas lagi ke depan untuk next liquidity. Ya teman-teman. Dan kenapa di sini ada potensial? Sebenarnya kalau ini sudah fake out ya teman-teman. Ini sudah fake out. Yang ini masih potensial karena belum terjadi. Next area yang kita tunggu. Oke teman-teman. Semoga bermanfaat dan God bless. Thank you.